Pagi itu, di depan kantor Hokage, Naruto tiba-tiba membuat heboh suasana. Dengan percaya diri, ia menggenggam pundak Hinata dan menunjuk ke depan, menyatakan dengan lantang bahwa inilah kesepakatannya. Hinata adalah pacarnya, jadi tak boleh ada yang meletakkan tangan padanya. Hinata langsung menutup wajahnya karena malu, sementara Sakura, Sai, dan Shikamaru hanya bisa terdiam bingung melihat aksi mendadak itu. Sakura menatap Naruto dengan nada kesal, mengatakan bahwa ia terlalu serius sampai-sampai melakukan hal seperti itu di tempat umum. Sai tersenyum manis, namun kalimatnya dingin, menyebut bahwa ia sama sekali tidak peduli. Shikamaru menatap datar dan mengingatkan bahwa Naruto belum menyerahkan laporan yang seharusnya ia kerjakan. Reaksi mereka membuat Naruto terkejut sendiri. Merasa tidak dianggap, Naruto kembali menunjuk ke arah mereka, menegaskan bahwa ia sudah menyampaikan perasaannya pada Hinata dan tidak mengerti kenapa mereka masih berbicara seolah itu tak penting. Hinata semakin memerah karena malu. Sakura dengan santai menepuk belakang kepalanya sambil berkata bahwa tidak ada yang peduli tentang hal itu, membuat situasi semakin kacau. Sakura lalu melirik pasangan itu dengan lebih tenang, menyebut bahwa mereka sejak awal sudah tahu Naruto dan Hinata akan bersama. Shikamaru dan Sai mengangguk kecil, seolah semuanya memang sudah terlihat jelas sejak lama. Naruto dan Hinata pun tersenyum. Keduanya merasa lega mendengar bahwa hubungan mereka diterima dan bahkan sudah diprediksi oleh teman-teman mereka. Hinata menatap Sakura dan berterima kasih kepadanya. Sakura tersenyum bangga, lalu meminta agar lain kali Hinata memperlakukannya dengan anmitsu lezat sebagai balasan. Suasana berubah hangat dan akrab. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernafas, Naruto tiba-tiba menggendong Hinata di depan teman-temannya. Dengan penuh semangat, ia mengajak Hinata untuk pergi menemui Iruka Sensei, Kakashi Sensei, dan Konohamaru agar mereka bisa menceritakan semuanya. Hinata terkejut dan berteriak kecil saat Naruto langsung bergerak cepat, meninggalkan kepulan asap. Shikamaru hanya bisa tersenyum geli, bertanya-tanya apakah pasangan itu akan terus berkencan sampai akhirnya menikah. Saya ikut tersenyum bahagia, merasa belum pernah melihat Naruto sebahagia itu. Sakura menunduk sambil mengeluh pelan, kelelahan menghadapi kepolosan dan tingkah tak terduga dari Naruto dan Hinata. Sakura mengangkat kepalanya, tatapannya penuh harap ketika ia bergumam agar Hinata memberikan yang terbaik. Di tengah lamunannya, Sai memecah suasana dengan pertanyaan polos tentang kenapa Hinata memakai pakaian misi padahal masih dalam masa penahanan rumah. Sakura hanya terdiam bingung sementara Shikamaru menjelaskan dengan santai bahwa Naruto dan Hinata sedang dalam proses negosiasi untuk mendapatkan sedikit kebebasan. Shikamaru kemudian menambahkan bahwa keduanya kini terlihat bahagia. Ucapan sederhana itu membuat Sakura dan Sai terdiam sejenak, menyadari bahwa hubungan Naruto dan Hinata tampaknya lebih serius dari perkiraan mereka. Sakura mencoba mengalihkan perhatian dengan mengeluh tentang Sasuke yang tak kunjung kembali. Sementara Sai menegurnya agar lebih fokus pada urusannya sendiri. Shikamaru tetap tak berkata apa-apa, membiarkan keduanya berdebat kecil. Sementara di tempat lain, Naruto sudah membawa Hinata pergi lebih dulu. Suara lembut Hinata memanggil namanya pelan, penuh kegugupan. Saat masih menggendong Hinata, Naruto memperhatikan perubahan ekspresinya dan bertanya pelan apa yang membuatnya gelisah. Hinata segera merespons bahwa ia bisa berlari sendiri, meski suaranya terdengar tidak yakin. Naruto sempat menanyakan apakah Hinata tidak ingin digendong seperti itu, namun Hinata hanya menyampaikan bahwa ia akan tetap mengikutinya apapun yang terjadi. Naruto menanggapinya dengan keyakinan penuh, mengungkapkan bahwa ia memang ingin menggendong Hinata. Pernyataan itu membuat Hinata semakin canggung. Ia merasa dirinya terlalu berat dan situasi itu terlalu memalukan. Namun Naruto dengan tenang menepis semua kekhawatiran itu. Naruto kemudian meyakinkan Hinata bahwa ia hanya perlu membiasakan diri. Kebingungan Hinata terlihat jelas, tetapi Naruto langsung menambahkan bahwa semua akan terasa mudah bila ia menganggapnya sebagai latihan. Hinata tak mampu membalas, ucapannya terhenti begitu saja. Wajahnya memerah sementara hatinya berdebar mendengar keyakinan dan perhatian Naruto yang begitu tulus
namun disampaikan dengan cara menggoda yang hanya Naruto miliki. Perkataan Naruto akhirnya membuat Hinata mulai percaya diri. Pipinya masih merah, tetapi matanya menunjukkan tekad yang berbeda. Ia mengepalkan tangan kecilnya dengan semangat, menyatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Naruto tersenyum puas melihat perubahan itu, lalu mempererat gendongannya seakan memastikan Hinata merasa aman berada di pelukannya. Angin berhembus lembut di atas batu tempat mereka berdiri sebelum Naruto bersiap untuk bergerak. Tanpa menunggu lebih lama, Naruto memulai langkahnya. Ajakan untuk pergi ia lontarkan dengan semangat penuh keyakinan, dan Hinata membalasnya dengan jawaban lembut yang tulus. Dalam sekejap, Naruto melompat tinggi. Tubuhnya melesat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rambut Hinata berkibar mengikuti arah angin, sementara desa Konoha terbentang luas di bawah mereka. Sebuah perjalanan yang terasa ringan hanya karena mereka menjalaninya bersama. Malam pun tiba. Di kamar tidurnya, Naruto merebahkan diri sambil memeluk guling dengan senyum lebar yang sulit disembunyikan. Pikirannya masih dipenuhi bayangan gadis yang ia cintai. Bagi Naruto, hari itu terasa sempurna. Kencan bersama Hinata benar-benar meninggalkan kebahagiaan yang memenuhi seluruh dadanya. Namun kebahagiaan itu justru membuat Naruto tidak bisa tidur. Ia berguling ke kanan dan kiri sambil mengerucutkan bibir mengeluh bahwa ia belum mengantuk sama sekali. Ia memutuskan untuk menghitung domba, tapi cepat bosan. Lalu sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya, jauh lebih menyenangkan daripada domba. Naruto mulai menghitung, tetapi bukan domba yang ia bayangkan. Di benaknya muncul sosok Hinata dengan bentuk lucu seperti domba kecil. 1 ekor Hinata, 2 ekor Hinata, 3 ekor Hinata, dan semakin banyak. Setiap imajinasi kecil itu membuat hatinya meleleh sendiri. Hingga kemudian, tanpa ia sadari, gambaran Hinata berubah menjadi sosok yang lebih nyata. Wajah lembut Hinata menatapnya dengan tatapan hangat sambil memanggil namanya dengan suara lembut yang sangat ia hafal. Sebuah sapaan sederhana yang mampu membuat Naruto tak berkutik. Naruto-kun. Alih-alih mengantuk karena menghitung, Naruto justru semakin bersemangat. Tubuhnya berguling ke sana kemari di atas ranjang sambil menutup wajahnya karena terlalu bahagia. Ia tak bisa menahan diri dan berteriak kecil dalam hati. Betapa manisnya Hinata, betapa indahnya bayangan itu. Baginya malam itu adalah surga kecil yang tak akan ia lupakan. Dan dari semua yang terjadi, ia menyimpulkan satu hal lucu. Inilah kegagalan dari sebuah kesuksesan. Dan itulah awal kisah hubungan Naruto dan Hinata setelah misi ke bulan. Ini baru permulaan. Masih banyak cerita romantis, kocak dan penuh kepolosan yang akan membuat kalian tersenyum, gemas, bahkan gregetan melihat perkembangan hubungan mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Nobito, 世界を守る。